Hi, and welcome to another coding session with Mr. Street Programmer. Maaf ya, ini tadi nyoba ini visualizernya. Kemarin kan kita bikin visualizer ini tuh jadinya kayak gini ini. Kalau yang belum nonton monggo ditonton. Ya, selamat datang di sesi live coding bersama saya, programmer jalanan. Hari ini kita mau bikin robot. Bukan robot yang bisa jalan gitu ya. Robotnya ini tuh nanti dia gerak-gerakin mouse sendiri. Gerak-gerakin kemana gitu dan ngeklik-ngeklik. Tujuannya buat apa? Tujuannya nanti biar dia ngegambar sesuatu di Microsoft Paint. Tahu Microsoft Paint ya? Program Paint bawaannya Windows itu loh, yang jadul itu. Jadi misalkan kita suruh gambar kotak gitu ya, nanti dia gambar kotak di Microsoft Paint. Nah nanti kalau bisa ya, kita inputnya pakai file SVG. Jadi kita ngeparsing SVG-nya itu, terus kita suruh gambar ke Microsoft Paint-nya gitu. Gitu kira-kira. Kayaknya seru ya. Ya walaupun nggak ada gunanya kayaknya programnya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita tujuannya di coding rekreasional ini kita belajar ya. Yang penting kita belajar dapat ilmu baru gitu. Oke, kita mulai saja. Saya buka dulu. Nah, ngomong-ngomong hari ini kita programnya pakai Java atau Kotlin. Makanya kita pakai IntelliJ IDEA. Soalnya paling enak ya ini pakai IntelliJ kalau kita ngoding Java atau Kotlin itu. Oke, kita bikin projectnya dulu. Kita kasih nama Paint robot gitu ya. Nah kita pilihnya Kotlin. Kenapa milih Kotlin? Kalau saya sih kalau ngoding Java itu saya enaknya pakai Kotlin ya. Sintaksnya lebih modern gitu. Sebenarnya pakai Java juga bisa, cuma pilihan aja. Kita pilih Gradle, Kotlin, udah oke. Create. Ini visualisasinya saya tutup aja. Saya tata dulu seperti biasa biar lebih enak ngodingnya, ya kan? Ini ngomong-ngomong, IntelliJ itu ada dua versi ya. Versi Community sama versi Ultimate. Kalau yang Community itu yang versi gratisnya, yang Ultimate yang versi bayarnya, lebih lengkap dia. Cuma kalau kita cuma bikin basic Java atau Kotlin pakai Community udah lebih cukup sih. Nah, pakai Community aja. Saya ini pakai Community yang gratisan aja. Terus saya buka Paint-nya ya. Kita Paint-nya pakai yang klasik ya. Yang klasik tuh yang ini nih. Ini kan yang versi klasik, tapi kayaknya beda ya sama yang Windows XP. Kalau yang Windows XP warnanya tuh di bawah kalau nggak salah. Nggak apa-apa lah, penting ya ini sama-sama Microsoft Paint yang versi klasik. Saya tata dulu ya, gini deh. Oke. Ini kanvasnya dipasin dulu. Aduh. Biar nggak ada scrollnya gitu. Nggak mau lebih kecil kah? Oh mau. Oke. Oke, ginilah.
Kita mulai dari mana ini? Kita coba ngeran apa namanya? Oh sorry. Kita coba bikin main kelas file aja, nkt fun main, kalau nggak salah gini ya di Kotlin. Kita print line halo programmer ini. Kita run lewat sini dulu karena apa namanya, di sini belum kedetek dia. Kalau kita udah run dari sini, ntar loading dulu. Nah ini halo program perjalanan. Kalau udah pernah di run dari sini, nanti selanjutnya bisa langsung run lewat sini. Jadi misalkan kita lagi di file lain gitu ya, nah gini tetap bisa nge-run lewat sini gitu. Oke, di Kotlin tuh kayak gini sintaksnya, functionnya tuh pakai fun gini. Nah fun main itu yang pertama kali dieksekusi, istilahnya tuh entry point lah gitu. Itu ya. Angka pertama kita coba, oh iya, di Java itu dia ada kelas namanya robot, Java AWT ini ya. Di robot ini kita udah enak bisa mana sih? Nah ini mouse move, mouse press, mouse release, keys dan lain-lain. Jadi udah sesuai kebutuhan kita ini. Intinya kita kan pengen gerakin mouse gitu ya, atau mungkin sama keyboard juga. Ini udah tersedia di robot ini. Kita tinggal pakai aja. Gitu. Coba ya. Nah, di sini file robot sama dengan robot. Nah, ada dia. Terus misalkan robot dot mouse move ke berapa, misalkan 100 gini gimana? Ah ya, ini dia geraknya ke koordinat 100. Ini karena bukan monitor saya bukan nggak cuma satu ya, ada beberapa ya. Jadi dia ke kiri sini, keluar dari layarnya ini. Saya coba anu dulu. Kira-kira ini yang monitor yang saya rekam ini tuh berapa koordinatnya? Sebentar saya coba dulu. Kalau nggak salah mungkin 2000 gitu misalkan. 2100. Coba ya. Kemana dia? Ah ini. Ya dia ke 2000 tuh sini nih. Berarti tambahin dikit deh, 2100. Turunnya juga tambahin dikit, 200 misalkan. Coba lagi. Oke, di sini nih dia. Nah, terus kita coba habis mouse move, kita coba dot mouse press. Ya, mouse diklik ke bawah itu mouse press. Kayaknya ya bentar, kita lihat example-nya dulu. Kalau ngeklik tuh gimana dia? Key press, mana yang mouse ya robot mouse klik. Gimana caranya gimana? Nah ini mouse press, input event, button 1,
down mask gitu. Input event dot button 1 down mask. Jadi ini pertama pindah dulu ke sini, habis itu diklik, coba kita pindah ya ke bawah gitu misalkan. Robot dot mouse move turun 100 misalkan, berarti 2100 300. Habis itu kita lepas mouse release. Nah, kita coba. Gitu. Ntar ini saya delete dulu biar kelihatan. Ini ya, coba dilihat. Gitu loh maksudnya. Coba habis ke bawah, kita ke kanan ya. Ke kanan berarti ini jadi 200. Sekalian ke atas lagi. Balik 2100, ini ke 200. Balik ke kiri. Sorry. Ini ke atas, ini 2200, ini ke 2100. Coba ya kalau kayak gini. Terlalu cepat. Jadi terlalu cepat sampai P-nya ini nggak bisa nangkep gerakannya itu ya. Kayaknya harus kita delay. Di robot itu ada function delay. Di masing-masing ini nggak apa-apa deh. Tadi sini robot.delay, kita delay berapa? Misalkan 100 milisecond di masing-masing ini kita delay. Coba ya. Gitu. Coba lagi. Nah, gitu. Keren ya. Sebentar, mic saya agak lepas ini, saya benerin dulu. Nah, ini udah bisa gambar kotak ya. Jadi ini logikanya, pertama kita pindah mouse-nya ke sini, habis itu turun ke kanan, ke atas, ke kiri lagi. Itu kita bisa jadi kotak. Misalkan coba kita hapus yang mana nih? Yang ini, nggak usah ke atas. Ya. Ini kita harus nge-clear terus ya. Kayaknya kita simulasikan biar dia nge-clear screen-nya ini, biar kita langsung tinggal ngeran gitu aja. Nah, jadi segitiga. Coba ya kita bikin function clear. Kita anggap P-nya sebagai canvas. Nah, kita namain clear canvas gini ya. Kita caranya gimana nih? Kita pindah robot, mouse move sini juga nggak apa-apa. Habis itu diklik, di delay, pada di mana sih? Robotnya kan di dalam sini, kita bikin di luar aja kalau gitu. Aduh. Sini. Nah, gini tuh. Pada delay 100 milisecond. Dia pindah, klik. Kita delay juga di sini. Oh iya, kalau Kotlin tuh nggak perlu titik koma aslinya. Lebih rapi. Gitu ya. Dia pindah, diklik, habis klik kita
Ctrl A, habis itu delete. Nah, Ctrl A delete, caranya gimana tuh? Robot.key press key code, apa namanya, key event Pak ya, .vk control. Oh ya, ada sekalian kita VKA juga. Ini Ctrl A turunnya, maksudnya key downnya. Kita juga harus key release di sini. Key release. Di antaranya itu kita harus kasih delay juga. Kayaknya kalau kecepatan nggak mau dia. Itu. Iya. Coba sebelumnya kita, oh iya, belum kita delete. Habis itu kan di delete toh. Itu VK delete. Oh, delete line. VK delete. Bisa nggak? Kita coba di sini di clear canvas dulu. Oh, lupa titik koma terus saya. Nggak perlu. Misalkan kita gambar asal, dia bisa nge-clear nggak? Nggak mau dia masih. Kayaknya kecepatan Pak ya. Coba kasih 200. Kok nggak mau? Nggak usah, kita gambar dulu deh. Ini kita komen dulu. Harusnya dia nge-clear canvas. Logikanya itu pindah ke sini, diklik, Ctrl A, delete. Harusnya bisa ya. Coba lagi. Kok nggak mau ya? Kayaknya ada yang salah. Apa ya? Ini kita bukan mouse press, ini mouse release harusnya kayaknya. Coba ya. Nah, gini, kita clear. Cuma masalahnya yang ke select ini jadi ini select. Harusnya kita kan habis itu mau gambar kan, kita pilih yang pensil ini gitu. Nah, ini kita nyari koordinatnya berapa ini. Kayaknya agak repot kalau nggak pakai tools. Kita pakai apa ya? Oh iya, kayaknya kita pakai apa namanya? Jadi di program kita itu nanti kita ngelisten terus. Nah, terus pas kita arahin ke koordinat tertentu, kita pencet keyboard apa gitu ya, karakter apa gitu misalkan, kita pencet. Nah, di bawah sini di konsolnya kita ngeprint itu koordinatnya berapa. Biar apa namanya? Nanti kita tahu, oh ini koordinatnya berapa. Biar bisa kita tulis di coding sini. Gitu. Di Java kalau nggak salah ada global key listener. Apa ya main? Generative hook ini kah? Iya, ini kalau nggak salah. Generative hook. Ya. Kita tinggal tambahin di Gradle-nya. Di Gradle-nya buat Gradle KTS. Kita tambahin implementation di sini.
implementation ini, terus dia anunya native hook. Kita cari di anu dulu deh, native hook Gradle ini di mana sih, Maven repository. Nah, kita kasih versi 222 juga, 222. Terus repositorinya kita copy dari sini tambahin Maven URL sama dengan ini, mau nggak? Ya, mau. Kita udah, library-nya udah ke include. Selanjutnya kita coba lihat sampel codingnya gimana ya. Coba di SRC ada nggak sih? Bentar. Kita nyari example-nya di mana ini? Documentation-nya ada documentation. Native hook namanya ya. Ada websitenya nggak? Nggak ada ya. Ya, kita lihat di codingnya aja kalau gitu. Ya, ini example-nya. Caranya gimana ini? Kita pertama ngeregister, habis itu di add ini. Gitu, kita kecilin gini aja ya. Kita coba aja. Berarti di mainnya sini kita langsung global apa itu tadi, screen. Oh, nggak ada ya. Oh, ini ada. Dot register native hook. Itu di try catch. Bisa nggak ya? Langsung aja lah. Global screen dot add native key listener. Di sini dia new global key listener example. Intinya sesuatu yang mengimplement native key listener. Kita langsung bikin gini aja. Kayaknya bisa di Kotlin object extend native key listener. Gini ya, kalau nggak salah sintaksnya. Nggak perlu. Ya, gini sintaksnya. Di dalam sini native key press. Native key press. Kita print aja ya, preset gini misalkan. Apakah bisa? Kok preset terus? Oh iya, bisa. Ini deteksi dia ya. Coba kita pindah fokusnya ke sini. Nah, tetap bisa dia. Oke, berarti udah benar. Jadi intinya ini dia nggak harus, aplikasi kita nggak harus fokus supaya bisa dapat event key press. Soalnya kan nanti kita kan pengennya fokus kita lagi di pane sini, kita taruh mouse-nya di mana. Nah, kita pengen dapat info mouse-nya itu berapa lokasinya. Gitu. Udah bener ini. Kita dapat koordinatnya dari mana? Terus kita coba gini dulu deh. Ini kan native event dot key code. Kita coba, ini dia nullable kah? Oh iya, nullable dia. Oke, kita coba. Misalkan apa ya key-nya ya?
Bentar, saya cari keyboard yang kayaknya kita jarang mengkliknya, kita jarang dipakai, yang jarang dipakai. Pakai ini ya, tombol ini loh, apa sih yang ini. Saya cari keyboard gambarnya. Nah ini loh, sebelah kontrol, ini nggak tahu apa namanya aku. Ini loh yang sebelah kontrol ini. Di tempat saya ada ini, sebelah kontrol ini. Kodenya, ini kita clear dulu, mana sih yang clearnya? Clear, oh ya, di sini. Nah ini ada aksi apa tapi itu gak apa-apa lah, 3677 ya. Oke, 3677. Kita ingat-ingat di sini if native event dot keycode sama dengan 3677. Nah baru kita ngapain gitu loh. Kita print misalkan oke gini ya. Coba kita jalanin lagi. Saya klik itu tadi. Nah oke gini yang tak maksud. Di dalam sini kita pengen ngeprint koordinat dari mouse. Kalau nggak salah di Java tuh ada mouse info dot get pointer info dot location ya. Gini kayaknya. Kita kasih file p. Nah, terus kita print p dot ada x sama y ya. P dot x p.y. Kita kasih gini mouse. Oke, ini printnya print line ya, biar ada enternya. Apakah bisa? Kita coba. Ini nggak usah clear canvas dulu deh, kayaknya tadi bikin aneh, apa nyelek sesuatu yang nggak kita pengenin. Oke, kita start coba bisa atau enggak. Masih loading. Saya sambil minum dulu. Apa ini, ada error? Oh ini bukan koma tapi dot gini loh Bung. Oke, coba misalkan kita di sini terus kita pencet mouse-nya 2063, benar nggak sih? Kita ke kiri dikit 20, ke kanan ya, kayaknya benar ya, benar. Berarti kita udah bisa tahu lokasinya ini berapa ya. Yang penting kita arahin kemana, misalkan ke tombol pensil ini, terus kita klik, kita pencet keyboardnya, tes. Nah berarti koordinatnya ini nih, segini. Balik lagi ke kebutuhan kita itu tadi, habis nge-clear canvas. Ini clear canvas ya. Di sini robotnya kita suruh ngeklik di koordinat ini biar balik ke pensil lagi. Kayaknya saya bikin
function klik on gitu aja ya. X in, i-nya gede ya kalau di Kotlin itu. In gini. Di sini kita robot.mouse move ke koordinatnya. Habis itu dot mouse press. Gimana tadi caranya? Input event dot button 1 down mouse. Habis itu dirilis. Di delay robot delay 100 atau kita kasih konstan di atas sini aja, klik delay 100. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Val gini bisa nggak? Nggak mau. Kalau val doang ya udahlah pakai val. Klik delay berarti klik naik ya, klik on berarti di sini kita klik on, koordinatnya 1958. Ini tadi yang kita dapat dari keyboard tadi, yang sistem kita tadi itu loh. Habis kita clear, coba kita klik on, terus kita kembaliin sesuai yang awal tadi, bikin kotak tadi itu ya. Coba kita gini-gini dulu, apakah bisa nge-clear? Clear? Nah, gitu. Udah keren Bung. Ini mic saya lepas lagi malah. Bentar. Aduh, maaf. Oke. Habis itu ngapain kita? Kita kan udah bisa bikin kotak gini ya. Kita bikin function aja biar kita enak. Jadi functionnya misalkan rect, maksudnya kita pengen bikin kotak, koordinatnya berapa, x in y in, kita bikin in atau float aja ya. Enaknya float aja deh. Iya ya float, apa in ya, bingung saya. Udah float aja, float width float juga, height float juga. Jadi kenapa saya bikin float kayak gini, nanti kedepannya kita kan pengen gambarnya itu berasal dari SVG. Di SVG kayaknya setahu saya sih bisa ada komanya, makanya ini tak bikin float gitu ya. Iya nggak apa-apa deh, kayak gini aja. Berarti kita copy nih, rectangle kan kayak gini nih, kita copy perintahnya di sini. Berarti yang di sini mouse move ke X, Y. Ini dia mintanya in ya. Udah in aja deh. Kita bikin integer aja. Nanti kalau misalkan butuh float ya
kita konversi ke in aja. Oke, ini kan pindah ke pojok kiri atas, terus dia di press, move ke bawah, berarti yang x-nya tetap, cuma yang y-nya y ditambah width. Oke. Terus habis itu ke kanan, berarti x-nya plus width, ini plus h, sorry, ininya y plus h. Kita delay, nanti delaynya belakangan. Habis itu ke atas, x-nya plus w, y-nya y doang. Balik lagi ke awal, x, y, most release. Ini kita taruh di atas juga. Ini kan klik delay. Ini mouse move delay. Ini mouse klik delay juga. Ini mana tadi? Ini berarti mouse move delay. Jadi kenapa tak bikin variabel gini? Nanti supaya bisa kita ubah dengan gampang. Misalkan ternyata bisa kita cepetin lagi, berarti kita kan gantinya langsung di sini aja biar lebih cepet gitu misalkan. Ya gitu. Oke. Nah berarti kita tinggal panggil rect. Nah rectnya berarti di 2100 misalkan, y-nya ke 200, terus width-nya misal bikin 200, height-nya 300 misal ya, ini nggak usah. Oke, gini kita coba apa yang terjadi. Gitu, keren ya. Berarti kita bikin ini width-nya segini, ini 200, height-nya 300. Kalau kita bikin lebih dari satu, coba ya, ke kanannya misalkan 2100 tambah 200, 2300, y-nya 200 tambah 500, width-nya 100, height-nya 200. Ini mana? Yes. Gini loh. Ya, ini bisa dikatakan sebagai robot ya. Karena dia bisa gerak-gerak sendiri, robot digital. Gitu istilahnya, robot digital. Gitu. Ini udah setengah jam lebih. Ini saya pause dulu bentar. Ini udah malam, saya nyalain lampu dulu. Oke, saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Kita udah bikin function rect ya. Kita coba bikin function circle. Circle. Jadi kalau circle itu kita kasih parameter apa ya? X, Y juga, in, Y, in juga, width, height. Ya, width, in, H, in, gini. Jadi nanti kita pakai yang ini, circle yang bawaan sini aja. Lebih tepatnya ellipse sih, bukan circle. Kalau circle itu kan pas gini ya, maksudnya harus sama tinggi sama lebarnya. Kalau ellipse itu bisa
model kayak gini nih loh, gitu ya. Itu bedanya circle sama ellipse ya. Karena kita pakai circle-nya bawaan dari Paint, kita harus klik dulu kan ke sini. Berarti kita harus tahu koordinatnya dulu berapa. Kita lihat ini koordinatnya berapa. Nah, ini. Berarti kita harus klik on ini supaya kita pindah modenya ke mode circle. Habis itu kita robot dot mouse move ke X, Y. Habis itu kita move, kita delay ya. Mouse press dulu. Kita copy aja dari atas. Di press, habis itu di delay, delay, pindah, press, delay, habis itu pindah lagi ke apa tadi, pindah ke X plus width, Y plus height. Bentar, saya ada telepon malah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai, kita mau bikin circle. Klik on ini udah. Terus mouse move, button delay. Nah, ini tinggal mouse release. Ya, mouse release. Bentar, ini tak setting dulu. Camel case-nya ini loh. Ini pengennya saya kalau kontrol backspace itu cuma sampai sini aja. Itu bisa di IntelliJ ada settingan apa gitu loh, camel case apa sih? Aku agak lupa. General camel home atau apa sih? Bentar. Di mana ya settingannya itu? Ini loh, use camel home or honor camel home setting. Oke. Nah, maksudnya kayak gini. Kalau saya kontrol backspace, nah biar kayak gini loh. Oke. Coba kita bikin circle di sini. Circle 2100, Y-nya 600, 100, coba gini. Coba gimana dia? Loading. Nah, bisa dia. Bisa. Coba kita width-nya tambahin jadi 200. Gimana? Just. Bener sih. Kita height-nya kasih null label gini, gimana ya? Gini. Ada error kah? Apa sih errornya? Iya, ini height-nya kan jadi 0. If not H, bisa nggak sih? Nggak mau. H sama dengan 0. Tak kasih H-nya sama dengan W. Mau kah? File cannot be reassigned.
Kalau sama dengan W, gini mau nggak? Gini aja kalau gitu. Gini. Maksudnya itu, kalau kita nge-passingnya tanpa H, pengennya dia biar jadi circle. Error. Ulangi coba. Iya, nggak tahu kenapa tadi. Mungkin karena saya gerakin ya. Harusnya diem saya. Diem, habis run diem. Oke. Nah, maksudnya kalau kita ngepassingnya tanpa height, otomatis dia ngikutin width-nya. Jadi kayak lingkaran sempurna. Gitu sih. Kita coba pindah ke kelas sendiri aja ini ya. Ini kan terlalu ngumpul di main gini. Kita bikin kelas saja, kelas baru. Kita kasih nama MS Painter gini ya. Nah, kita copy robotnya di sini juga. Terus semua functionnya ini kita pindah ke MS Painter sini. Gini. Ada yang error enggak nih? Enggak ada sih kayaknya. Gini ya. Jadi semuanya ini bisa kita delete. Nah, ini bukan di sini berarti, tapi kita taruh di atas sini. Oke ya. Nah, terus di dalam main kita bikin file painter sama dengan MS Painter. Painter dot clear canvas dot click on dan seterusnya. Kita coba apakah masih bisa. Nih, tak dulu. Oke. Building. Masih bisa ya. Circle udah bisa. Nah, cuma masalahnya kalau ini kita pindah ke bawah sini, nggak bisa dia. Nggak mau. Karena setelah kita manggil circle ini kan di paint-nya yang kepilih circle. Kalau kita bikin rect, harusnya yang dipilih kan pensilnya ini. Makanya yang terakhir nggak mau. Solusinya gimana? Kita kasih state di sini kayaknya. Kita bikin state dari yang aktif sekarang apa? Kita bikin enum ya. Enum class actions painter action. Gini Pak ya. Ya gini. Kita bikin pensil circle. Nah, nanti yang lain belakangan deh. Tambahin satu ini selection. Ini selection ya. Ya. Ini begini toh. Select. Oke. Kita bikin ini harus enum class gini Bang, nggak bisa enum doang. Iya, enum class, nggak apa-apa. Kita bikin var state current action dengan tipe painter action sama dengan painter action dot select. Defaultnya dia select ya. Yang bisa kasih private nggak? Nih, nggak mau, harus kasih var. Oke.
Ini juga private sih yang benar. Oke. Kalau clear canvas kita nggak peduli state-nya. Cuma setelah itu titik komanya tak bersihin dulu, kayaknya kok mengotori codingnya. Nah, cuma setelah itu state-nya kan dia jadi berubah. Action-nya ini sama dengan painter action dot select kan. Nah, setelah clear canvas ini di Ctrl A, delete, nah dia yang kepilih kan select. Maka dari itu kalau kita manggil rect harus kita cek dulu if cur action kok nggak sama dengan interaction dot pencil, kita klik ke pensil dulu. Mana pensil? Pensil kan ini ya. Ya. Kayaknya kita perlu bikin kelas data kelas point. Kita bikin point sendiri. Ya, gini. Data kelas point file x in file y in juga. Nah, ini buat nyimpen lokasinya ini, lokasinya si tombol di nya ini. Misalkan file pensil point sama dengan point gini, maksudnya kayak gini. Nah, terus yang circle mana? Yang circle ini dia lokasinya di sini, circle point. Nah, gini. Oke. Balik lagi ke rect. Kalau state-nya itu bukan pensil, kita klik on pencil point.x, pencil point.y, atau diklik on kita tambahin, bisa override nggak ya di Kotlin, saya lupa. Fun klik on p point, oh bisa overload, sorry bukan override ya, overloading. Jadi nama fungsinya sama tapi dengan parameter beda. Di sini kita panggil klik on p.x p.y. Nah, jadi di sini kita lebih enak klik on-nya langsung pencil point. Habis itu kita set cur action sama dengan painter action dot pencil. Nah, yang ini juga kalau dia aksinya enggak circle, sini kita circle point dan sini circle. Nah, gini. Coba kita tes lagi. Ya. Loadingnya kadang lumayan lama ya kalau Java. Nah, ini bisa. Jadi nggak peduli nih urutannya mau yang mana dulu, nggak peduli. Terus di sini kita nggak perlu klik on ini juga, karena ngekliknya si pensil udah pas manggil rect ini. Jadi lebih enak dari luar kita. Nah, gini dah. Sip. Selanjutnya rect circle, apalagi ya? Line malah gampang banget ya. Kita bikin line di atas saja karena paling simpel dia. Fun line.
Kalau line berarti dari X in Y in, bukan X1 Y1 X2 in Y2 juga in. Kayaknya perlu kita refaktor biar lebih enak lagi. Jadi kita bikin function set action pencil ini. Nih, kita pindah di sini. Set action circle. Nah, soalnya di sini kita kan set action pencil. Di sini juga sama set action pencil, biar nggak berulang kodenya. Gitu. Ini kita robot mouse move ke X Y X1 Y1, habis itu kita mouse press ya, mouse press, terus mouse move lagi ke X2 Y2, terus kita release, kita delay di sini, delay robot.delay mouse move delay. Oke ya, ini kita ganti juga set action pencil circle yang ini. Oke, kita coba painter.line dari mana, misalkan 2100, Y nya 150, ini 2050, gini gimana, ke 2000 berapa ya, 300, 2500, kebanyakan 2400, Y nya 600 misalkan, atau 500. Nih, kita coba ya, turunin lagi coba ke 700. Oke, lainnya udah berhasil. Habis itu apalagi kita, circle, rect udah, line udah. Nah, ini yang lumayan susah kayaknya. Kita bikin Bezier curve. Bezier itu ini, Bezier curve. Bezier curve. Nah, intinya Bezier curve itu dia itu kayak garis gitu, cuma ada control point-nya. Maksudnya control point itu gini aja deh, tak cari Bezier curve online. Nah, ini Bezier curve. Jadi ada poin pertama sama poin akhir, atau
Cuma di sini ada control point-nya. Control point-nya ini buat supaya kelengkungannya itu kayak gimana gitu loh. Jadi ada beberapa tipe dari Bezier curve. Yang paling umum tuh yang kayak gini, cubic Bezier curve. Jadi ada 2 control point. Yang lebih simple tuh ada quadratic Bezier curve online. Kalau quadratic dia control point-nya cuma ada 1. Nah kayak gini. Jadi kalau yang control point-nya 1 itu quadratic. Kalau yang control point-nya 2 namanya cubic. Kalau pengen paham gimana cara kerjanya Bezier curve, ini ada video yang bagus banget. Bezier. Nah ini videonya dari Freya Holmer. Ini masuk nggak sih audionya? Ini. Nah ini. Di sini dia videonya itu jelasin cara kerja dari Bezier curve ini. Simple sebenarnya cara kerjanya. Ya, saya kasih linknya nanti ya di deskripsi, monggo ditonton, bagus banget videonya dan sangat mudah dipahami. Saya bikin mana ya, sini saya bikin file baru. Nah, monggo ditonton nanti. Oke. Kita coba ya bikin Bezier curve. Nah, tutupin dulu biar nggak bikin berat. Oh iya, yang generative hook ini juga tak copy linknya. Generative hook. Oke. Apalagi ya yang buat referensi tadi? Oh ini robot Java awt robot. Oke, ini. Oke, kita coba bikin Bezier curve ya. Maaf tuh tadi ada suara dari luar. Fun cubic tuh, cubic. Nah, maksudnya cubic tuh cubic Bezier. Gitu. Kita coba bikin cubic. Parameternya tadi kan ada 4 poin ya. Kita bikin X1 in, X2 in. Ini ini Y1 dulu. Y1 X2 in, Y2 in. Terus control point-nya CP X1 in, CP X2 in. CP Y1, CP X2 in, CP Y2 in. Ini parameternya banyak banget. Kita turunin dulu aja. Nggak mau dia. Oh iya,
sorry, satu-satu gini nggak apa-apa deh. Ini sepasang CP1. Oke, kayak gini. Nah, kita komen dulu yang lain. Coba kita painter.cubic dari 2100 X1-nya, Y1-nya 200 misalkan. Terus ke kanan misalkan 2300, Y-nya tetap 200. Kontrol poinnya 2100 yang awal, tapi ke bawah misalkan kita bikin 500, terus 2300, 500 juga. Oke, kalau kita jalanin, nah belum ngapa-ngapain ya, karena di sini belum kita tulis kodenya. Sementara kita coba misal bikin line X1, Y1, X2, Y2. Nah, dia garis ke kanan. Terus misalkan kita kasih garis ke kontrol poinnya, coba ya. Dari X1 ke kontrol poin X1 ke kontrol poin Y1 sama 2. Nih. Nah, jadi ini kontrol poinnya. Ini poin pertama. Poin kedua, ini kontrol poin yang pertama. Jelek tulisannya. Nah, ini kontrol poin yang 2. Oke, gitu maksudnya. Jadi nanti harusnya kurvanya itu kira-kira kayak gini. Pakai pensil ya. Kurvanya kira-kira nanti kayak gini. Ini itu namanya cubic Bezier. Gimana caranya? Kita pertama bikin function lerp. Lerp itu linear interpolation ya. Lerp dari poin pertama X1 atau V1, karena nggak harus X atau Y, kita kasih in V2 in juga, terus kita kasih T-nya kita bikin float aja. Nih, di lerp itu rumusnya, bentar saya cari aja biar nggak salah. Lerp algorithm. Nih, lerp itu maksudnya linear interpolation. Gini, A, B, sama F, C. Maksudnya apa ini? Ntar yang cari yang lain aja. Yang pakai T. Aduh, mana sih? How can I control the lerp speed? Misalkan kita cari Java gini aja.
bikin sendiri. Mana sih? LARP Java algorithm. Ini lagi yang keluar. As chosen by the in the command, the version is most likely the best choice due to its purpose near the edge cases. A times ya, intinya itu kayak gini, simple. Dari V1 ditambah perbedaannya kan V2 minus V1 dikali T, gitu tok sih intinya. Ya gini aja. Terus habis kita bikin LARP, kita return di sini. Load. Kenapa? Ini kah? Sintaksnya aku lupa. Oh iya, sintaksnya pakai titik 2 juga kalau di Kotlin. Jadi dia ngereturnin float. Oke. Terus kita kalau ngitung cubic Bezier itu Java. Caranya mana sih? Saya cari referensi dulu. Ini A, B, C, D. Iya, ini juga ada sih rumusnya. Kalau ini yang tanpa LARP. Jadi ada 2 jenis perhitungan. Kalau mau ngitung cubic Bezier itu, kita bisa pakai LARP. Terus dari gimana ya? Saya jelasinnya kok agak bingung. Intinya gini, coba kita tulis yang pakai metode LARP dulu ya. Jadi pertama kita bikin poin A. Jadi file A sama dengan LARP dari X1 ke control point 1. Ya. Control point 1 X, control point X1. T-nya kita hardcode dulu. File T sama dengan 0,5 misal. Kita kasih T. F karena dia mintanya float kan. Berarti ini X, Y juga, B berarti dari control point X1 ke control point X2, control point Y2, control point Y berapa berarti? Y1 ya benar. C dari control point X2 ke X2, ini juga 2 ke Y2.
Jadi gini nih kira-kira. Saya run ulang dulu ya. Nah, ini tadi kan poin 1, ini poin 2, ini kontrol poin 1, ini kontrol poin 2. Nah, pertama kita lerp yang sini. Ini lerp pertama 1. Kedua kita lerp sini 2. Ketiga kita lerp sini 3. Nah, terus dari masing-masing hasilnya itu kita lerp lagi. Nah, kayak gini. Ini yang pertama, kedua lerpnya. Jadi lerp di atas lerp, setelah itu terakhir baru kita lerp lagi. Ya kayak gitu. Kalau Anda melihat videonya yang Freya Holmer tadi itu, nanti bakal paham Anda. Intinya ngitungnya kayak gitu. Saya agak susah jelasin. Gitu. Nah, ini kan kita udah lerp yang ini 1, 2, 3. Langkah selanjutnya kita lerp dari yang antara A sama B, terus sama B sama C. Di sini kita bikin file AB gitu aja ya. X sama dengan lerp dari AX ya ke BX, T-nya T. Oh, ini harus integer dia. Kita bikin float aja kalau gitu di sini. Float. Ini kita bikin dot to float aja. Di sini. Kita bikin to float semua. Di Kotlin itu nggak bisa yang nge-passing integer dikonversi ke float, kita harus manual to float kayak gini. Oke. Ini kan yang X, terus yang Y, AY, BY. Habis itu yang BC. Ini juga BC. T dari B ke C, B ke C. Setelah itu hasilnya, baru kita tahu hasilnya. Yang belum ada apa? Kita lerp lagi terakhir ini. Yang ini kan tadi yang barusan 1 sama 2. Terus terakhir yang ini. Kita lerp hasilnya. Kita bikin apa ini namanya? R gitu aja. Result maksudnya. Kita lerp lagi dari ABX ke BCX T, yang ini Y, ABY, BCY. Nah, hasilnya udah dapat. Untuk T 0,5 kita for loop ya. Coba misalkan for 10 kali misalkan. Kita looping 10 kali for A in. Di Kotlin loopnya kayak gini. Kalau for loop pakai A in dari berapa lebih kecil dari 10. Terus T-nya kita T-nya kan dari 0 sampai 1 ya. Berarti kita bikin T-nya A dibagi 10 gitu aja ya. Iya benar. A dibagi 10. Berarti ini enggak until 10 tapi
atau apa sih? Ya tuh. Kok nggak mau? For loop must have an iterator method. Oh bukan tuh, gini, sorry. Nah gini. Oke, kita cek dulu deh. Ini apa nih tipenya dia? Oh in ya. Kita kasih dot to float. Nah, kita print dulu deh. Print ln t, udah bener belum? Ya, berarti kan dia dari 0,0 dari awal sampai 1. Maksudnya itu kayak gini. Kita bikin var last x sama dengan x1, last y sama dengan y1. Ini bukan dari 0 nih berarti. Ini 1. Nah kalau kayak gini kan berarti dia langsung 0,1. Kenapa nggak perlu 0,0? Karena udah dapat dari sini otomatis. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Nah terus di dalam sini kita bikin line dari last x ke last y ke rx ry. Kita kasih dot to in karena mintanya integer kan line itu. To in. Di dalam sini di bawahnya sini kita set last x jadi rx, last y ry. Ini kasih dot to float aja. Oke, ada yang error kah? Ini juga dot to float to in. Ya, dot to in. Kita coba bisa nggak? Kita coba ya, hasilnya gimana? Nah, gini, first try. Walaupun saya nggak bisa jelasin ya. Intinya gitu, kita bikin kurva. Kita coba ini agak turun, yang sininya kita turunin coba ya, kita turunin jadi 300. Kalau gini gimana? Nah gitu. Tadi kan kontrol poinnya sekitar sini sama sekitar sini. Kalau kontrol poinnya yang sini kita pindah di atas sini jadi kayak gimana? Ntar ini saya enter dulu biar gampang. Ups. Nah gini. Berarti yang kita pindah kontrol poinnya 2200 terus 150 gitu ya. Coba ini. Nah jadi kayak gitu. Oh sorry, yang tak rubah yang kontrol poin pertama malah salah. Maksud saya yang sini yang tak rubah. Oke. Nah gitu. Ini cubic Bezier. Yang misalkan yang sebelah sini kita geser ke kanan ya, 2500. Nah, ini kok kayaknya apa namanya? Kenapa kok ada kayak grek-greknya ini nggak smooth? Karena
kita loopingnya cuma 10 kali. Misalkan kita kecilin lagi jadi 5 kali. Nanti semakin kelihatan grek-greknya itu. Oh, sorry. Berarti ini kita taruh variabel aja. File detail dengan 5. Di sini detail. Di sini dibaginya detailnya. Nih. Loading. Nah, kelihatan banget grek-greknya ini. Tapi kalau kita tinggiin 50 misalkan. Jadi smooth harusnya dia. Nah, smooth banget kan. Nah, gitu. Cuma jadi lebih lama karena pas kita manggil function line itu, di sini kan ada delay. Semakin banyak gerak-geraknya gini, delaynya semakin banyak. Nah, misalkan delaynya kita kecilin, bisa nggak ya? Ini kan mouse move delay, kita bikin 10 gini. Apakah mau? Nah, bisa ternyata. Oke, kalau gitu kita bikin 10 aja delaynya. Ini udah bagus. Kita pindah lagi poinnya, misalkan control point 2 nya kita turunin jauh, jadi 650. Kayak apa dia? Ya gini. Ya gitu. Kayaknya sampai di sini dulu ya, udah panjang videonya ini. Dari ini kita udah bisa bikin apa semuanya tadi, rectangle, circle, line, sama cubic bezier. Coba kita tampilin semua. Nah, gini. Jadi cepat banget ya yang pertama, yang kotak sama circle-nya. Nah, gitu. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye.